Sumpah Abadi, puisi Dewi D. Lestari. Ketika pemuda bersumpah, sumpah yang bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk tanah airnya. Ketika pemudi bertekad, tekad yang bukan hanya untuk kaumnya, melainkan segenap bangsanya. Gegar gunung dan lembah, gemetar lautan dan pantai, bergetar jantung dan berdesir darah. Ketika pemuda dan pemudi menyeberang keberagaman, ketidaksamaan demi bersama bekerja, Abadi bersumpah untuk Indonesia. Mengapa kita harus mencintai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dapat diraih melalui perjuangan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempunyai predikat keren karena kita meraihnya melalui perjuangan yang sangat luar biasa, sehingga kita mengikrarkan, bukan kita, para pahlawan mengikrarkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional. Oke, bahasa Indonesia. Mengapa sih kita harus mencintai bahasa Indonesia? Jawabannya sebenarnya sederhana. Kalau peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka ketika kita lahir sebagai warga negara Indonesia, maka otomatis kita wajib mencintai bahasa Indonesia, karena itu adalah identitas atau ciri khas utama kita sebagai warga negara. Nah, persoalan bagaimana kita cara mencintainya, salah satunya adalah dengan membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia. Karena bagi saya, karakter atau kepribadian seseorang, santun atau tidak, itu ditentukan dari bagaimana kemampuan dia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, untuk anak-anak muda, cara memudahkannya adalah membiasakan menggunakan bahasa Indonesia, mencintainya dengan baik. Mungkin agak aneh, mungkin tidak keren, tapi bagi saya, bahasa Indonesia itu adalah harga mati. Karena itu, cintai bahasa Indonesia. Mengapa kita harus mencintai bahasa Indonesia? Ibaratnya kalau kita punya rumah, kita kan harus mencintai rumah kita. Bahasa Indonesia merupakan salah satu pilar bangsa Indonesia. Jadi bisa kita bayangkan kalau salah satu pilar di rumah kita itu tidak kuat, tidak kokoh, maka rumah kita pun juga akan rubuh. Begitu juga bangsa Indonesia. Kalau kita tidak mencintai bahasa Indonesia, kita tidak bangga dengan bahasa Indonesia, lama-kelamaan satu pilar ini pun juga akan runtuh. Sehingga bangsa Indonesia pun tidak akan memiliki jati diri lagi. Jadi, mengapa kita harus mencintai bahasa Indonesia? Ya karena Indonesia adalah rumah kita. Mengapa bahasa Indonesia itu penting? Karena suatu bangsa bisa bertahan jika memiliki bahasanya. Generasi muda harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, karena itu identitas bangsa kita. Mengapa kita harus mencintai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bagian dari identitas bangsa kita sendiri. Sebagai bentuk penghargaan kita terhadap bangsa Indonesia, maka kita harus mencintai identitas kita sendiri. Mengapa harus mencintai bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar negara Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mencintai bahasa Indonesia. Selain bangsa Indonesia, negara-negara lain juga mendapatkan atau melakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam pembelajaran mereka dan masuk ke dalam kurikulum yang mereka lakukan pada saat ini. Oleh karena itu, kita harus mencintai bahasa Indonesia karena kita bangga kepada bahasa Indonesia. Saya bangga, saya cinta bahasa Indonesia. Mengapa harus mencintai bahasa Indonesia? Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencintai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah diikrarkan di Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan penuh perjuangan dan darah perjuangan oleh para pemuda. Jadi sudah selayaknya kita mencintai, menjaga, melestarikan bahasa Indonesia. Mari mencintai bahasa Indonesia.
bertemu lagi dengan saya. Nama saya Rutmana Huta Galung. Saya adalah seorang pengajar bahasa Indonesia, tapi sekarang saya mengajar di salah satu lembaga bahasa di Singapura. Lembaga bahasa ini di bawah naungan Kementerian Singapura. Tapi dulu saya sempat mengajar di Citahati tahun 2017 sampai 2019. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang bahasa Indonesia, peran bahasa Indonesia di mata dunia. Sebelum kita masuk ke situ, saya mau ulas dulu latar belakang kenapa saya membawakan materi yang seperti ini gitu. Saya yakin masih banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, mungkin yang heran kenapa sih perlu belajar bahasa Indonesia satu. Dan pertanyaan ini pernah sekali muncul dari murid saya sewaktu saya mengajar di Citahati. Mungkin juga dia masih ingat bahwa dia menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Kenapa kita belajar bahasa Indonesia? Waktu itu jawaban saya adalah bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu. Itu yang pertama. Kedua, memang wajib untuk dipelajari. Jadi seluruh sekolah Indonesia, baik itu sekolah internasional, sekolah swasta, sekolah negeri, semuanya pasti belajar bahasa Indonesia. Jadi memang bahasa Indonesia itu wajib dipelajari gitu. Percaya atau tidak, pertanyaan yang sama juga pernah saya tanyakan sewaktu saya kuliah. Kuliah dengan jurusan pendidikan bahasa Indonesia, saya penasaran, untuk apa sih belajar bahasa Indonesia lagi? Kita sudah berbicara bahasa Indonesia, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setiap harinya. Kenapa perlu dipelajari lagi gitu? Dan pertanyaan itu tidak pernah terjawab sampai tiba saatnya saya pindah ke Singapura dan mengajar bahasa Indonesia gitu. Realitanya di mata orang-orang Indonesia justru bahasa Indonesia itu dianggap sepele, dianggap mata pelajaran yang tidak terlalu penting. Pasti yang paling sering ditanyakan orang tua kalian atau yang paling sering kalian perhatikan adalah bagaimana nilai matematika, gimana nilai science, gimana nilai chemistry, gimana nilai sosiologi, gimana nilai IPS-nya gitu. Tapi pernah nggak ditanya nilai bahasa Indonesianya berapa? Pasti nggak pernah. Yang ditanya tuh nilai mata pelajaran asing, karena secara tidak langsung dari situ saja kita bisa lihat bahwa ternyata bahasa Indonesia itu masih disepelekan sekali oleh orang Indonesia sendiri. Padahal di mata dunia bahasa Indonesia itu sudah bisa dibilang, kalau saya sih melihatnya sudah bisa menjadi bahasa internasional meskipun belum diakui oleh seluruh dunia. Nah, atas dasar apa saya ngomong seperti itu? Ayo ikuti presentasi saya selanjutnya, jangan kemana-mana. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di materi berikut ini kita akan belajar 4 hal ini. Bahasa Indonesia dan realitanya, bahasa Indonesia di mata dunia, fakta tentang bahasa Indonesia, dan tips bagaimana agar kalian bisa suka belajar bahasa Indonesia dan berbahasa Indonesia itu sendiri. Seperti awalan yang sudah saya sebutkan tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu katanya, sekaligus mata pelajaran wajib di sekolah. Mengapa? Di Indonesia ada beribu suku, ada beratus pulau, dan juga ada beribu bahasa. Bayangkan kalau tidak ada bahasa Indonesia. Bagaimana caranya orang Jawa dengan orang Batak berkomunikasi kalau tidak ada bahasa Indonesia sama sekali? Bagaimana caranya orang Nias bisa datang ke Papua dan berkomunikasi dengan orang Papua kalau tidak ada bahasa Indonesia? Tidak akan ada yang paham atau tidak akan ada yang mengerti apa yang mereka informasikan atau yang mereka katakan kalau tidak ada bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia itu dikatakan bahasa pemersatu. Karena kalau tidak ada bahasa Indonesia, meskipun kita sama-sama orang Indonesia,
kita tidak akan paham apa yang dimaksudkan atau diinformasikan oleh suku lain. Maka dari itu juga bahasa Indonesia jadi mata pelajaran wajib. Kalau kalian keliling Indonesia nih, kalian tidak akan menemukan sekolah yang tidak mengajarkan bahasa Indonesia. Semua pasti mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan nanti kalian di universitas pasti ada mata kuliah bahasa Indonesia. Itulah pentingnya, itu menunjukkan betapa sangat pentingnya untuk belajar bahasa Indonesia. Terus, poin yang ketiga, bahasa Indonesia itu lebih susah dari matematika. Masa sih? Kalau saya sih setuju. Kenapa? Kalau matematika itu ada rumusnya. Kalau bahasa Indonesia, kalian perlu pemikiran yang mendalam. Apalagi kalau kalian sudah di tingkat atas sekolah menengah. Sudah SMA. Ambil kurikulum atau ambil IB pula. IB tuh ada banyak topik bahasa Indonesia yang membutuhkan pemikiran yang kadang di luar nalar, kadang harus berpikir out of the box gitu. Itu susahnya bahasa Indonesia. Tapi justru itu yang membuat bahasa Indonesia menarik. Kita dihadapkan pada fakta, pada opini yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan, yang pada akhirnya memancing kita untuk berpendapat, untuk berdiskusi dengan teman-teman. Itu pasti akan kalian lihat nanti di tingkat SMA. Mungkin kalau tingkat SMP, pemahamannya masih sekedar saja, hanya di dasarnya saja. Tapi ketika kalian sudah sampai tingkat SMA, kalian akan menemukan betapa menariknya bahasa Indonesia itu. Apalagi kalau kalian membaca novel sastra. Wah, akan ada banyak kata yang tidak akan kalian pahami, yang justru membuat kalian penasaran apa arti dari kata-kata itu. Terus selanjutnya, bahasa Indonesia di luar negeri. Memangnya ada? Yakin? Beneran? Saya juga nggak pernah tahu kalau ternyata di luar negeri itu ada pengajaran bahasa Indonesia sampai pada saat saya mengajar di Singapura. Orang-orang pasti juga terkejut, mengajar apa di Singapura, mengajar bahasa Indonesia. Oh, ada bahasa Indonesia di Singapura. Orang-orang pasti nanya, mempertanyakan, kok bisa sih mengajar bahasa Indonesia? Kamu kan di Singapura, kamu kan cuman guru bahasa Indonesia, kamu kan jurusannya bahasa Indonesia. Dulu juga saya tidak percaya ada bahasa Indonesia di luar negeri. Tapi nyatanya, 52 negara asing itu buka program bahasa Indonesia. Ada Amerika, ada Maroko, ada Mesir, ada Korea, dan negara-negara lainnya. Bayangkan. Bahkan Australia itu setiap tahun pasti membuka lowongan untuk magang sebagai guru bahasa Indonesia. Di kota Perth, Australia. Nanti kalian bisa lihat, bisa cari websitenya di mana. Terus bahasa Indonesia itu populer banget di mata dunia. Populer sekali. Orang-orang tuh pengen sekali belajar bahasa Indonesia. Di sini contohnya, murid-murid itu justru adalah murid-murid yang disuruh orang tuanya untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian ini kan karena memang wajib ya, memang wajib di Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Mereka tuh tidak, mereka yang memang disarankan atau mungkin bisa jadi dipaksa oleh orang tuanya untuk belajar bahasa Indonesia, saking populernya. Pasti kalian pikir mungkin karena orang tuanya orang Indonesia. Ya, beberapa iya memang. Tapi saya punya murid yang dari Australia yang mau belajar bahasa Indonesia. Ketika saya tanya alasannya apa, papanya punya bisnis di Indonesia. Yang mungkin nanti akan jadi perusahaannya sendiri. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus belajar bahasa Indonesia kan? Terus bahasa Indonesia itu memungkinkan untuk jadi bahasa internasional. Kalau kalian cari nih di Google, orang-orang tuh banyak sekali yang ingin belajar bahasa Indonesia.
termasuk apalagi negara ASEAN. Korea itu suka bahasa Indonesia. Nanti kalian akan lihat contohnya. Salah satu boy band terkenal di Korea yang belajar bahasa Indonesia. Terus jadi yang terakhir, dia bahasa Indonesia itu jadi alat diplomasi budaya dan wisata. Kalau kalian pernah lihat, ada orang Belanda yang memainkan musik tradisional Indonesia di Belanda. Mereka juga orang-orang yang mau mengambil mata kuliah bahasa Indonesia juga. Mau tidak mau, ketika mereka belajar musiknya, mereka juga belajar bahasanya, bagaimana cara mereka menyanyikan, itu juga mereka mau tidak mau belajar bahasanya. Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya yang menarik, membuat orang asing ingin lebih mengenal negara kita itu. Itu baru budaya loh, belum pariwisatanya. Contoh paling nyata bisa kita lihat adalah Bali. Kalau di Bali mungkin kalian cuma lihat banyak orang asing yang berlibur, tapi di Bali juga banyak orang asing yang memutuskan untuk tinggal di sana. Mau tidak mau mereka juga harus belajar bahasanya. Mau tidak mau mereka juga harus belajar budayanya. Nah, untuk memperkenalkan budayanya, mereka harus mengerti bahasa Indonesia itu seperti apa. Kok orang asing mau sih belajar bahasa Indonesia? Faktor utama tadi yang paling pertama yang bisa saya sebutkan adalah wisata. Dunia pariwisata yang ada di Indonesia itu sangat menarik. Saya yakin dan percaya tidak ada pantai sebagus pantai-pantai di Indonesia. Makanya banyak orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia, bahkan tinggal di Indonesia, hanya untuk menikmati wisata di Indonesia. Yang kedua, ekonomi dan bisnis. Indonesia dengan sumber daya alam yang sangat-sangat kaya menjadi lahan bisnis dan investasi orang asing. Contohnya pertambangan yang ada di Papua. Meskipun Joko Widodo menaikkan pembagian untungnya, orang asing tuh tidak mau melepas pertambangannya. Karena tidak ada lagi sumber di negara lain kecuali di Indonesia. Itu karena negara kita itu sangat kaya. Dengan melakukan investasi dan bisnis di Indonesia, mau tidak mau mereka akan merekrut orang Indonesia sendiri sebagai karyawannya. Mau tidak mau untuk bernegosiasi dengan dengan pemilik sumber daya alam tersebut, mereka harus belajar bahasa Indonesia. Contohnya, kalau orang asing ingin investasi di produk beras misalnya, beras sebagai bahan pokok ya, mau impor ekspor beras, ya mereka harus negosiasi sama siapa dulu? Mereka negosiasi sama orang Indonesia dulu yang mungkin sudah sarjana, baru yang sarjana ini negosiasi dengan petani. Mau tidak mau mereka harus belajar bahasa Indonesia, tidak bisa tidak. Dan itu membuat mereka harus tinggal di Indonesia, belajar bahasanya. Terus yang terakhir, orang tua. Banyaknya orang Indonesia yang merantau dan tinggal di luar negeri, bahkan kerja di luar negeri, membuat mereka sebagai orang tua memotivasi anaknya belajar bahasa Indonesia. Itu terlihat nyata di Singapura. Jadi banyak sekali orang tua murid saya itu yang memang orang Indonesia salah satunya. Entah ibunya, entah papanya. Dan mereka sangat memotivasi anaknya untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan mungkin ada yang dipaksa untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi lewat pengajaran itu juga, saya sebagai guru memperkenalkan budaya kita kepada orang-orang yang ingin belajar bahasa Indonesia di sini. Nah, kalian tahu nggak, di Ho Chi Minh, Vietnam, bahasa Indonesia jadi bahasa kedua. Bahasa Indonesia itu ada di salah satu universitas di Vietnam. Nanti kalian coba lihat deh. Saya juga baru tahu ini ketika saya berusaha untuk membuka mata tentang bahasa Indonesia. Lalu di Mesir, kalian pasti tahu, siswa-siswa yang beragama Muslim dan
yang memasukkan aplikasi beasiswa ke negara Mesir itu ternyata sudah mendirikan pusat studi bahasa Indonesia di salah satu universitas di Mesir. Dan itu sudah ada sejak 2012 sampai sekarang. Dan di Australia, 500 SD di Australia menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran. Coba. Pasti saya harap sih ya, saya sangat berharap kalian merubah pola pikir tentang bahasa Indonesia. Untuk kalian yang masih berpikir bahwa bahasa Indonesia itu tidak penting, nyatanya orang-orang luar, orang-orang asing justru menganggap bahasa Indonesia itu penting. Lalu, bagaimana sih caranya kita bisa mencintai bahasa Indonesia? Pasti itu pertanyaannya. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan itu, ini adalah salah satu boy band Korea yang belajar bahasa Indonesia. Coba ya kalian lihat. Jadi, dengarkan kelas hari ini baik-baik ya semuanya. Kelas yang pertama ini kita akan belajar tentang perkenalan diri. Yang pertama, 첫 번째로는 기본적인 인도네시아어. 네, 할로. 할로. 네, 안녕하세요라는 뜻이에요. 안녕하세요. 할로. 두 번째는 apa kabar. apa kabar. 네, 잘 지냈어요라는 뜻이에요. apa kabar. 네. Ketiga adalah perkenalkan diri. Nama saya. 제 이름은. nama saya 도영. 제 이름은 도영입니다. 다음은 terima kasih. terima kasih. 감사합니다라는 뜻이에요. 그리고 다음에는 selamat datang. selamat datang. selamat datang. 환영합니다. selamat datang. Ya, selamat datang. 그리고 마지막에는 sampai jumpa lagi. sampai jumpa lagi. 다음에 또 만나요. sampai jumpa lagi. 헤어질 때 sampai jumpa lagi. sampai jumpa lagi. 자기소개를 일단 만들고 그거를 인도네시아어로 한번 만들어 볼까? 네. 자, 그럼 일단 적어, 얘들아. 가장말 잘 들어. 게임을 좋아합니다. Saya suka main game. suka main game. terima kasih. 사람이가 뭐예요? Aku cinta kamu. Aku cinta gue. Aku punya hanyalah hati yang setia. 운동을 좋아합니다. Saya suka. suka는 좋아합니다. suka 올라하라가. 요즘 땡땡의 음악을 좋아해. belakangan ini 첫속 같은 걸 물어봐요. 첫속 같은 가능해요. belakangan ini. Oke, sekarang kita lihat satu persatu perkenalan dirinya. 누구부터 할까요? 유타부터. Dari Yuta dulu ya. 네. Halo. Apa kabar? Nama saya Yuta. Aku cinta kalian. Sampai jumpa lagi. 아니 무슨 자기소개하는데 사랑한다고 왜 해? 그래 그럴 수 있지. 맞아. Halo, nama saya Chan. Saya suka main game. Umi Chan mantu. Halo, nama saya Tae. Belakangan ini saya suka anime. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Halo, apa kabar? Nama saya Doyoung. Saya suka olahraga. Saya orang baik. Gemai. 이제 그러면 얘들아 자기소개 내가 많이 늘었다. 야 우리 벌써 우리 인도네시아 잠깐만. 가면서
가깝지는? 가면 돼. Nah, itulah secara singkat salah satu boyband Korea yang belajar bahasa Indonesia. Jadi, kalian juga tahu, di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang sangat menyukai Korea, termasuk saya. Dan mereka melihat itu sebagai pasar untuk menjual karya-karya mereka, karya-karya orang Korea, gitu loh. Yang terakhir dari saya tentang tips biar suka sama bahasa Indonesia. Menurut saya, apapun mata pelajarannya, kalau kalian suka gurunya, kalian akan suka pelajarannya. Apapun itu pelajarannya. Tapi kalau dari awal kalian sudah berpikir negatif tentang gurunya, sudah menyangka, aduh ini ibu guru yang galak, aduh ini ibu guru yang tidak bisa kompromi, tugasnya banyak dan segala macam, dan dengar-dengar gosip dari luar itu, maka kalian tidak akan menikmati pelajarannya, itu pasti. Itu sangat-sangat pasti. Yang kedua, coba explore Indonesia. Entah itu dari internet, entah itu secara langsung kalian pergi kemana, kalian pasti akan menemukan banyak hal yang akan kalian kagumi dari Indonesia, budaya, wisatanya, yang membuat kalian justru sangat ingin belajar bahasa Indonesia lagi. Yang ketiga, kalian harus tahu bahasa Indonesia itu sangat fleksibel. Setiap tahun pasti ada kata yang tambah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bahasa gaul itu juga termasuk bahasa Indonesia, hanya bukan bahasa Indonesia yang formal, gitu. Nah, perkembangan zaman yang semakin lama, semakin gaul, ya kan, sampai ada katanya bahasa Jaksel, itu menunjukkan bahasa Indonesia itu fleksibel. Bahasa Indonesia itu tetap berkembang seiring perkembangannya zaman, gitu. Itu yang membuat bahasa Indonesia justru harusnya lebih menarik untuk kalian pelajari. Yang keempat, membacalah. Baca apapun itu, kalian akan menemukan kata-kata baru yang sangat-sangat menarik. Begitu. Itu sih dari saya untuk pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan perlakuan. Yang terakhir, pantun dari saya, burung dara burung kenari, bersiul ketika menanti pagi. Ibu Guru Imut mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik sajak ini, kau akan tetap ku siasati. Pada suatu hari nanti, pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sajak ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, kau takkan kurelakan sendiri.